Jelaskan prinsip-prinsip konflik menurut Wood. Di sini ada 7 prinsip konflik. Yang pertama ialah konflik adalah bagian alami dari hubungan. Nah, di sini maksudnya adalah konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan. Kedua ialah konflik dapat memiliki aspek positif dan negatif. Apabila konflik dapat dikelola dengan baik, maka akan merujuk ke aspek positif. Misalnya dalam sebuah forum kerja, karyawan A memilih metode tradisional dalam pengerjaan proyek, sedangkan karyawan B memilih metode inovatif dalam pekerjaan proyek. Kalau dipandang dari aspek negatifnya, konflik ini pasti akan menimbulkan ketegangan sehingga menghambat pengerjaan proyek. Tetapi, jika kita ambil dari aspek positifnya, kedua karyawan akan berdiskusi dan menggabungkan antara metode tradisional dan metode inovatif, sehingga proyek dapat dikelola dengan efektif dan kedua karyawan itu pun tetap solid. Ketiga ialah konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Kepentingan di sini adalah perbedaan tujuan. Misalnya seorang manajer menekankan biaya operasional, sedangkan seorang karyawan ini menginginkan gaji tambahan atau bonus. Yang keempat ialah konflik melibatkan dimensi hubungan. Dimensi hubungan di sini melibatkan kepercayaan ataupun kesalahpahaman. Yang kelima, konflik tergantung pada komunikasi. Komunikasi juga pemicu konflik karena adanya ketidaksadaran dalam kita berkomunikasi. Misalnya nih, bos ini merasa bahwa karyawannya tidak mengerjakan tugas dengan baik, padahal karyawan tersebut tidak mengerti atau bingung karena ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Yang keenam ialah konflik dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Di sini dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sosial. Misalnya nih, dalam budaya lain, penyampaian kritik ini dapat diterima baik, sedangkan dalam budaya tertentu, kemungkinan kritik ini dianggap tidak sopan atau tidak menghargai karena disampaikan secara langsung. Yang ketujuh ialah konflik memerlukan manajemen. Manajemen di sini artinya adalah pengelolaan yang baik. Apabila konflik dapat dikelola dengan baik, maka konflik tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang besar dan dapat diselesaikan dengan baik. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, dalam konteks komunikasi interpersonal, apakah tindakan mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang pemalu? Menurut saya, iya, mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi efektif bagi individu yang memiliki karakter pemalu. Tetapi di sisi lain, ada hal-hal atau ada tantangan yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan melalui internet dalam dunia teknologi yang semakin canggih ini. Tantangan yang pertama ialah phishing. Contohkan, misalnya pasangan kita ialah seseorang yang berpura-pura tertarik kepada kita dan meminta kita untuk mengirimkan foto ataupun data pribadi diri kita. Nah, kita percaya saja padahal kita nggak kenal orang itu siapa. Setelah kita berikan data dan informasi privasi kita, seseorang tersebut atau pasangan tersebut yang akan data privasi kita sebagai hak akses untuk bisa jadi untuk membobol m-banking atau sehingga akan merugikan kita. Yang kedua ialah canggung atau mati topik. Mencari pasangan melalui internet otomatis kita tidak bertemu secara langsung ya. Tetapi apabila kita bertemu secara langsung pastinya kita akan canggung. Saat chatting okelah percakapan lancar-lancar aja, topik ada dan segala macam. Waktu kita bertemu kita canggung atau kita bingung karena ini tuh harus dimulai dari mana gitu. Kemudian yang ketiga ialah kesulitan memastikan keaslian. Nah, ini dia ekspektasi dan realitanya. Dunia teknologi ini banyak sekali penipuan-penipuan ya, penipuan identitas maupun yang lainnya. Misalnya pada aplikasi kencan ini, seseorang ini
menggunakan foto orang lain atau foto palsu saat bertemu ternyata tidak sesuai dengan foto yang dikirimnya melalui aplikasi Kencan maupun foto yang dipakai pada profil aplikasi Kencan. Kemudian resiko penipuan. Penipuan ini sama dengan phishing, tapi ini saya ambil penipuan materi. Materi maksudnya adalah uang. Kemudian ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi ini ialah kita menghabiskan berjam-jam untuk aplikasi Kencan dengan pasangan kita, sehingga kita menelantarkan kewajiban-kewajiban kita. Seperti itu. Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, bagaimana strategi komunikasi antar budaya yang perlu dikembangkan atau mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya tersebut? Menurut saya, untuk menjaga dan meningkatkan harmoni antar budaya di Indonesia, strategi komunikasi antar budaya yang efektif dengan pendekatan yang inklusif. Strateginya ialah, ini dia, pendidikan multikultural. Pendidikan ini mengajarkan kita bagaimana cara menghargai perbedaan budaya. Dengan komunikasi multikultural, penting untuk berbicara secara sensitif atau secara hati-hati terhadap budaya yang lainnya. Supaya apa? Supaya penyampaian kita dapat diterima dengan baik. Yang kedua ialah dialog terbuka dan inklusif. Maksudnya ini ialah kita menciptakan ruang terbuka supaya individu dapat berbicara dengan bebas dan terbuka tanpa latar belakang mereka. Lanjut, kolaborasi antar komunitas. Kolaborasi antar komunitas ini merupakan kerjasama antar kelompok dengan latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan dan saling mendukung. Kemudian ada pemanfaatan medsos atau media sosial dan teknologi. Maksudnya ialah pemanfaatan media sosial dan teknologi ini membantu berbagi informasi, mempermudah akses ke berbagai layanan dengan cepat dan efektif. Lanjut, penyelesaian konflik dengan damai. Penyelesaian konflik ini perlunya dialog yang terbuka dan saling menghargai dengan mencari solusi tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang terakhir ialah menghargai dan menghormati perbedaan dengan menghargai keberagaman, menghormati pandangan, nilai, norma, tanpa menghakimi orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.